Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Ibu semuanya, orang tua kami, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bertatap muka, bisa bertemu melalui aplikasi Zoom Meeting. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan, memanjangkan umur kita, memberikan kita kemudahan dan keberkahan dalam sisa-sisa umur kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai majelis mulia ini dengan membaca doa. Kita membaca raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada pagi hari ini adalah pertemuan perdana kita, pertemuan pertama dari 4 pertemuan. Insya Allah 1 bulan ke depan kita setiap minggu, setiap hari Rabu, insya Allah kita akan bersama-sama belajar. Ya, kita akan bersama-sama untuk muhasabah, bersama-sama untuk mentadaburi ya bacaan-bacaan sholat, ibadah yang setiap hari kita lakukan, ibadah yang merupakan ibadah yang paling pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala qabul. Ya, semoga salat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salat ini itu salat ini bisa menjadi gugur dan bisa menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita selama ini melakukan sholat, bisa jadi sholat yang kita lakukan, ya. Mohon maaf, audionya mungkin dimatikan dulu ya. Sholat yang kita lakukan ini ada kalanya dia hanya gugur saja kewajibannya. Ya, artinya sudah tidak ada kewajiban lagi. Tetapi kita tidak mendapatkan balasan dari Allah. Tetapi sholat yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, yaitu sholat yang baru terpenuhi secara syarat dan rukunnya saja. Itu. Kita kalau melakukan sholat, kemudian sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka itu baru gugur kewajiban sholat yang kita lakukan. Artinya sudah tidak ada kewajiban lagi untuk melakukannya. Gitu. Tetapi agar sholat kita diterima oleh Allah, agar sholat yang kita lakukan diberi balasan, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka kita membutuhkan khusyuk di dalam sholat. Ya, makanya di dalam sebuah hadis dan beberapa hadis disebutkan, ya, laisa lil abdi min sholatihi illa ma aqala minha. Tidak ada balasan bagi seorang hamba dari sholatnya kecuali apa yang dia fahami. Ya, jadi kita hanya mendapatkan pahala dari sholat sesuai dengan apa yang kita sadari di dalam sholat, sesuai dengan tingkat kekhusyuan kita di dalam sholat. Maka jangan kemudian kita pede, wah kita sudah sholat pasti sudah diterima oleh Allah. Belum tentu. Makanya setelah selesai sholat biasanya ya kita berdoa, Allahumma taqabbal minna sholatana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terimalah ya sholat kami, terimalah sujud kami, terimalah ruku kami, begitu. Kenapa? Karena belum tentu ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Makanya ada sebuah hadis, ya, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab was-sahr. Banyak orang yang melakukan qiyamul lail, melakukan sholat malam, tidak ada pahala, tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dia merasakan kantuk dan merasakan letih saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa, ya, berpuasa wajib atau berpuasa sunnah, tidak dia mendapatkan apa-apa dari sholatnya itu. Dia tidak dapat pahala, dia tidak dapat balasan dari Allah, kecuali dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka yang perlu kita tekankan, ya, dalam permasalahan sholat, bahwa sholat yang kita lakukan tidak hanya secara fikih saja sudah betul. Tidak hanya secara syarat dan rukunnya saja sudah terpenuhi. Tetapi kita butuh khusyuk di dalam sholat kita. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dan memberikan pahala dari sholat kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa saja syarat dan rukunnya sholat itu? Sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari ketika kita masih kecil, ya. Syarat sholat yang pertama harus muslim, ya. Yang melakukan harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, yang melakukan adalah mukallaf atau akil dan baligh, ya. Kemudian yang ketiga harus suci dari hadas dan najis. Tidak boleh dia punya hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau hadas kecil maka bisa dihilangkan dengan berwudu. Hadas besar dihilangkan dengan mandi. Kemudian juga harus suci dari najis, baik pada badannya, pada pakaiannya, ataupun pada tempat sholatnya. Kemudian harus menutup auratnya, ya. Kita juga harus tahu aurat kita itu mana saja, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Kemudian harus menghadap kiblat. Kemudian harus masuk waktunya. Nah, itulah syarat-syarat sholat, ya. Syarat-syarat sahnya sholat, ya. Kalau kita ada satu saja yang tidak terpenuhi dari syarat-syarat tersebut, maka menjadikan sholatnya tidak sah. Berarti belum gugur kewajiban sholatnya itu. Masih harus diulangi lagi. Selain syarat, ada juga rukun-rukun, ya. Rukun-rukun ini sesuatu yang ada di dalam sholat, yang harus kita lakukan di dalam sholat, ya, yaitu diantaranya adalah niat. Ketika sholat kita harus niat. Niatnya itu letaknya ketika takbiratul ihram, ya. Kita ucapkan dengan lisan untuk membantu hati berniat. Saya niat sholat subuh, ya, fardu 2 rakaat karena Allah hadirkan di dalam hati kita. Sambil kita melakukan
takbiratul ihram gitu. Selain itu juga harus berdiri pada sholat yang fardu, pada sholat yang wajib. Ya, kalau kita sanggup berdiri tetapi kita tidak mau berdiri, maka tidak sah sholat kita. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangannya, gitu ya. Karena banyak ya kita dapati ada orang yang sholat, dia cuma mengangkat tangannya, tetapi mulutnya tidak bergerak, ya. Padahal takbiratul ihram itu adalah rukun qauli, rukun yang harus diucapkan, minimal didengar oleh diri kita, gitu. Minimal diri kita saja yang mendengar, tidak harus tetangga kita, gitu. Dan itu harus diucapkan sehingga para ulama mewajibkan untuk gerakan lisan itu ketika kita mengucapkan rukun qauli di dalam sholat. Di antara rukun qauli itu adalah takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, gitu. Ya, sambil kita mengangkat tangan ini sebenarnya hukumnya sunnah, ya. Yang wajib, yang rukun justru adalah mengucapkan Allahu Akbar. Jadi tidak cukup imam saja yang mengucapkan Allahu Akbar, kita juga sebagai makmum wajib untuk mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini juga rukun, ya, terutama ketika kita sholat sendirian. Dan termasuk rukun qauli, artinya harus diucapkan. Ya, lisan kita atau mulut kita harus bergerak. Dari mulai kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Ini. Kalau kita menjadi makmum bagaimana? Sebagian ulama mewajibkan. Kita sebagai makmum pun wajib untuk membaca Al-Fatihah. Ada sebagian ulama yang tidak mewajibkan karena sudah diwakili oleh imam. Nah, yang masalah ini kalau kita sholatnya sendirian, ya kita harus membaca Al-Fatihah karena tidak ada yang mewakili kita, tidak ada imam. Kemudian selanjutnya adalah ruku'. Ruku' ini juga termasuk rukun. Kemudian i'tidal, kemudian tumakninah. Ya, terutama ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud itu harus tumakninah, ya. Tumakninah itu berhenti sejenak. Ukurannya adalah ukuran membaca subhanallah, membaca tasbih gitu. Jadi jangan terlalu cepat. Ya, kita baru nempel langsung diangkat lagi. Ya, baru ruku sebentar langsung diangkat lagi, baru sujud sebentar langsung diangkat lagi. Nah, ini tidak tumakninah. Setidaknya itu kita berhenti dengan ukuran membaca subhanallah itu minimalnya. Ya, lebih afdolnya kita membaca tasbih sebanyak tiga kali gitu. Kemudian sujud, ini juga termasuk rukun. Duduk di antara dua sujud, ini juga rukun. Tasyahud akhir, ya kita membaca tasyahud, ya, terutama tasyahud akhir itu juga rukun. Membaca sholawat kepada Nabi dan yang terakhir adalah salam. Dan salam ini termasuk rukun qauli sebagaimana membaca sholawat dan membaca tasyahud, ya, membaca Al-Fatihah dan takbiratul ihram itu semuanya adalah rukun qauli yang harus diucapkan dengan lisan. Ya, yang minimal didengar oleh diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi begitu. Dan yang wajib itu cuma salam yang ke kanan, adapun yang ke kiri adalah sunnah hukumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah penting sekali. Sebelum kita berbicara khusyuk di dalam sholat yang merupakan syarat diterimanya ibadah kita, maka kita harus memperbaiki tentang fikih sholat kita, tentang rukun dan syarat sholat kita, ya. Karena sholat yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya itu sudah pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Belum gugur kewajibannya, ya. Tetapi kalau sholat itu sudah diterima oleh Allah, itu artinya sudah pasti sholat itu sudah betul secara fikihnya. Rukun dan syaratnya sudah terpenuhi begitu. Kalau sudah terpenuhi secara fikih dan atau rukun dan syaratnya itu belum tentu dia terpenuhi
secara khusyuknya. Belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi kesimpulannya adalah Bapak Ibu, sholat yang kita lakukan harus kita perhatikan dari sisi fikihnya, syarat dan rukunnya, dan juga harus diperhatikan dari sisi khusyuknya. Ya, syarat gugurnya kewajiban sholat itu adalah ketika sholat kita sudah terpenuhi secara syarat dan rukunnya. Itu baru gugur kewajibannya. Agar kita diberi pahala oleh Allah, agar sholat kita diterima oleh Allah, ya, maka kita harus melakukan khusyuk di dalam sholat kita. Makanya para ulama menghukumi bahwa khusyuk itu wajib hukumnya. Jangan sampai kita sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun, sholat tetapi sholatnya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kewajibannya sudah gugur. Memang dia sudah tidak wajib lagi mengulangi sholat-sholat yang sudah dia lakukan. Tetapi tidak diterima oleh Allah. Seperti orang yang bekerja di sebuah perusahaan. Dia sudah bekerja bertahun-tahun. Tetapi dia tidak satu kali pun, satu bulan pun digaji oleh perusahaan tersebut. Yang dia peroleh hanyalah letih saja. Yang dia peroleh hanyalah capek saja. Ya, waktu sudah habis, tenaga sudah dikuras, pikiran sudah dikerahkan, tetapi dia tidak mendapat gaji, tidak mendapatkan bulanan dari perusahaan tersebut. Tentu kita tidak mau yang seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka perlu ya kita itu memandang khusyuk di dalam sholat kita. Kenapa kita harus khusyuk? Alasan yang pertama tadi adalah agar sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, kenapa kita harus khusyuk? Karena sholat ini adalah amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat ini adalah amalan yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kelak di padang mahsyar, ketika semua manusia dikumpulkan, matahari didekatkan, ya, jarak sekitar 1 mil, kondisi yang sangat panas sekali. Ketika itu tidak ada yang menaungi kecuali amal-amal soleh kita. Ketika itu kita mengantri akan dipanggil oleh Allah untuk dihisab oleh Allah. Untuk ditanya, dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat selama umur kita. Gitu. Dan apa pertanyaan yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan pertanyaan ini menjadi penentu, ya, menjadi kunci terhadap amalan-amalan kita yang lainnya. Kalau amalan ini baik, kalau amalan ini bagus nilainya, ya, rapot kita itu bagus pada mata pelajaran ini, maka insya Allah amalan-amalan yang lainnya pun ya baik. Amalan-amalan yang lainnya pun bagus nilainya. Gitu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Ya. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Yang pertama-tama Allah tanya, hei hambaku, bagaimana kamu melakukan sholat sebagai perintahku? Apakah kamu sudah lakukan dengan sebenar-benarnya, ya, dengan sebaik-baiknya, sebagaimana perintahku? Maka jika sholat yang dia lakukan baik, ya, dia tidak pernah meninggalkan sholatnya itu, dia lakukan dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, betul-betul dia tegakkan sholat itu, dia dirikan sholat itu, ya. Jadi berbeda antara melakukan sholat dengan menegakkan sholat. Perintah Allah itu menegakkan sholat, bukan melakukan sholat. Makanya ayatnya kan wa aqimus sholat. Dan tegakkanlah dan dirikanlah sholat. Bukan waf'alu as-sholat. Lakukanlah sholat. Tidak.
Perintah Allah bukan lakukan sholat, tetapi tegakkanlah sholat. Kalau tegakkan sholat artinya lakukan dengan sebenar-benarnya. Ya, lakukan tidak hanya dengan tubuh kita saja, tetapi dengan hati kita. Ya, karena sholat ini adalah makanan ruh kita, makanan hati kita. Sebagaimana jasad kita, tubuh kita setiap hari membutuhkan makanan dan minuman, ya setiap hari ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, maka ruh kita juga, hati kita juga, pikiran kita juga butuh makanan. Apa makanannya? Yaitu sholat. Gitu. Maka sholat ini kalau dilakukan dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan jiwa dan raga kita, tubuh kita, dan juga dengan hati kita, maka sholatnya baik. Sholatnya nilainya bagus. Sholatnya khusyuk. Jika baik, faqad aflaha wa anja. Maka dia telah beruntung dan berhasil. Jangan khawatir dengan amalan-amalan yang lainnya. Orang yang bagus sholatnya, pasti dia akan meninggalkan maksiat-maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Orang yang sholatnya benar pasti tidak mau berbohong. Orang yang sholatnya benar pasti dia tidak akan menzolimi orang lain. Orang yang sholatnya benar pasti dia tidak mau mencuri, pasti dia tidak mau korupsi. Orang yang sholatnya benar pasti akan menjaga hubungan dia dengan Allah dan juga dengan manusia. Gitu. Makanya di sini menjadi kunci. Orang yang sholatnya benar, maka amalan-amalan yang lainnya pun pasti benar, pasti bagus. Ya. Wa in fasadat, sebaliknya kalau sholat yang kita lakukan rusak, ya, sholat yang kita lakukan atau kita meninggalkan sholat kita bolong-bolong, ataupun kita melakukan sholat, tetapi sholat yang kita lakukan hanya ya tubuh kita saja yang sholat. Udah yang penting gugur sholat kita. Tetapi kering. Tetapi sholat yang kita lakukan hampa. Kita sholat tetapi kita tetap maksiat. Kita sholat tetapi kita masih jahat. Kita sholat tetapi tidak ada khusyuk di dalam sholat kita. Kita sholat tetapi kita masih berani dengan orang tua. Kita sholat tetapi kita masih tidak peduli dengan saudara-saudara kita. Nah, maka sholatnya itu belum berhasil. Sholatnya belum sukses. Sehingga amalan-amalan yang lainnya pun ya menjadi lebih buruk dari sholatnya tersebut. Faqad khaba wa khasira. Maka sungguh dia telah gagal. Maka dia telah rugi. Ini. Jadi kuncinya adalah sholat kita itu. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam sebuah hadis dijelaskan ada orang yang 60 tahun sholat. 60 tahun tidak pernah tinggal 5 waktu. Ya, dia selalu sholat. Dalam kondisi apapun dia sempatkan untuk selalu bisa sholat. Kalaupun tertinggal dia qadha sholatnya tersebut. Tetapi tidak ada satupun dari sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada orang yang melaksanakan sholat selama 60 tahun. Ya, 60 tahun ini bukan waktu yang sebentar, cukup lama gitu ya. Mungkin seumpama dia balik umur 10 tahun, berarti dia sudah umur 70 tahun. Seumpama dia meninggal pada usia 70 tahun. Selama 60 tahun, dari mulai dia balik sampai meninggal, tidak pernah dia tinggalkan sholatnya. Ya, dia sholat selama 60 tahun tersebut, tapi sayang disayang, tidak ada satupun dari sholatnya yang diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Makanya perkara sholat ini bukan perkara main-main. Perkara sholat ini harus kita perbaiki. Harus kita belajar caranya sholat yang benar. Ya, kita untuk bekerja saja, untuk bisa diterima di sebuah perusahaan, ya perusahaan yang terkenal, yang bonafit, kita harus kuliah sampai bertahun-tahun. Kita harus sekolah sampai bertahun-tahun. Kadang kita sudah tua pun tetap kita maksa-maksa untuk kuliah agar memperbaiki pekerjaan kita. Ya, memperbaiki mata pencaharian kita. Masa sholat yang setiap hari kita lakukan 5 kali sehari, dan itu yang akan menjadi penentu kebahagiaan kita nanti di akhirat.
Ya, kalau di dunia kebahagiaan kita mungkin paling berapa tahun ya? Tidak sampai ratusan tahun, paling puluhan tahun saja. Kita mati-matian untuk memperjuangkan kebahagiaan di dunia. Kenapa? Kebahagiaan akhirat yang kekal abadi, kebahagiaan yang hakiki, tetapi tidak kita perjuangkan. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, kita hari ini berkumpul bersama-sama. Saya juga belajar, saya juga belum 100% bisa khusyuk. Mungkin Bapak Ibu lebih khusyuk dari saya. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama muhasabah. Kita sama-sama introspeksi diri. Jangan-jangan sholat yang kita lakukan selama ini masih banyak salah-salahnya. Jangan-jangan sholat yang kita lakukan masih asal-asalan. Sholat yang kita lakukan belum berdasarkan ilmu. Karena semuanya dengan ilmu. Ya, perkara dunia saja harus dengan ilmu, apalagi perkara akhirat. Kita bekerja di sebuah perusahaan, semuanya ada ilmunya. Bahkan harus sekolah, bahkan harus kuliah, ya, apalagi dengan perkara akhirat. Nah, kenapa ini ada orang 60 tahun tidak diterima sholatnya, ditolak sholatnya? Ya, kata Rasulullah, bisa jadi dia sempurna rukuknya, tetapi sujudnya tidak sempurna. Atau sujudnya sempurna, tetapi rukuknya tidak sempurna. Sholatnya tidak sempurna. Sholatnya tidak khusyuk. Ya, mungkin rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, rukuknya sudah dilakukan, sujudnya sudah dilakukan, tetapi tidak ada penghayatan dalam sholatnya, tidak ada kenikmatan di dalam sholatnya, tidak ada tumak ninah di dalam sholatnya. Makanya salah satu ya tips atau cara agar kita bisa khusyuk di dalam sholat adalah pelan-pelan di dalam sholat kita. Nikmati sholat kita. Sebagaimana ketika kita makan, ketika kita menikmati makanan, hidangan, itu kita inginnya pelan-pelan. Ya, kita makan sedikit-sedikit, pelan-pelan dengan lembut. Ya, tidak ingin cepat-cepat habis makanan tersebut karena kita menikmati makanan tersebut. Begitupun ketika kita sholat, kalau kita ingin menikmati sholat yang merupakan itu adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukanlah dengan pelan-pelan. Lakukanlah dengan penuh penghayatan. Nikmatilah perbincangan kita dengan Allah. Sholat itu seperti kita sedang ngobrol dengan Allah. Ya, kita sedang curhat dengan Allah, munajat dengan Allah, mencurahkan semua keluh kesah kita. Mencurahkan semua masalah-masalah kehidupan kita. Masalah tentang keluarga, masalah dengan tetangga, masalah dengan kawan, masalah dengan siapapun, maka ceritakanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curhatkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihlah hati kita untuk senantiasa berbincang-bincang, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang yang melatih dirinya, spiritualnya untuk sering berbincang-bincang dengan Allah, bermunajat dengan Allah, itulah menunjukkan kecerdasan spiritualnya. Dan orang yang seperti itu akan terus meningkat keimanannya. Orang seperti itulah nanti yang akan beruntung, yang akan sukses di hari akhirat. Gitu. Jangan kita itu seringnya itu berbincang-bincang dengan perkara-perkara dunia, berbincang-bincang dengan manusia, berbincang-bincang dengan sesuatu yang fana. Ya, latihlah hati kita untuk senantiasa berbincang-bincang dengan Allah. Seringlah memuji Allah, seringlah istighfar kepada Allah, seringlah minta solusi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada orang yang kata Rasulullah, dia sholat tetap, ya, selama hidupnya itu sholat. Tetapi Rasulullah mengkhawatirkan dia meninggal bukan di atas agamanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi dia meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Atau bisa jadi dia meninggal tetapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia menyembah kepada Allah bukan dengan caranya. Bukan dengan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat dari Abu Abdillah Al-Ash'ari, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melihat seorang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujud seperti ayam mematuk makanan.
Ya, maka ayam itu kan kalau nyari makanan itu kan kalau matok itu kan cepat sekali ya. Tok 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 ya, mengangkat kepalanya cepat sekali. Nah, itu diibaratkan ya seperti orang tersebut. Sholatnya itu seperti ayam, matok makanan dengan cepat sekali. Setiap sholat seperti itu. Ya, seolah-olah sholat ini hanya sebagai apa? Sebagai ritual saja. Sholat itu sesuatu yang tidak bermakna. Yang penting udah sholat lah. Yang penting sudah gugur lah kewajibannya. Ya, kemudian Rasulullah mengomentari, kasih testimoni kepada orang yang sholat seperti itu. Kebetulan Rasulullah langsung melihat. Rasulullah yang nggak enaknya itu Rasulullah mengomentari dengan komentar yang sangat-sangat menyedihkan sekali. Seandainya ia mati dalam kondisi seperti ini, sholatnya masih seperti ini, belum tidak dia perbaiki, dia tidak mau muhasabah, tidak mau introspeksi, itu maka dikhawatirkan dia meninggal bukan di atas agamanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Makanya kita jangan sombong, walaupun kita sudah pernah belajar sholat, kita sudah pernah belajar sholat khusyuk dengan Ustadz A, Ustadz B dan lain sebagainya, belum tentu sholat kita sudah sempurna. Mungkin Ustadz A memberikan pada sisi ini, Ustadz B memberikan pada sisi yang lain, sehingga saling menyempurnakan. Gitu. Dan Rasulullah pun mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu sampai kita wafat. Sampai kita masuk ke liang lahat, terus menuntut ilmu. Ya, kewajiban menuntut ilmu itu tidak hanya 6 tahun, tidak hanya 9 tahun, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di kuliah saja, tetapi sampai kita meninggal, ya, tetapi sampai kita masuk ke liang lahat, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita sepanjang umur kita terus menjadi seorang penuntut ilmu yang sejati, sehingga Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita semuanya. Amin, amin, amin. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semuanya. Ya, ciri-ciri orang yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, diinginkan kebaikan oleh Allah adalah dia dijadikan cinta dengan ilmu. Ya, Allah fahamkan dia dalam urusan agamanya. Allah akan mudahkan jalan dia ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang keempat, ya, ada ancaman keras bagi orang-orang yang sholat. Ya, awas, bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat masih diancam oleh Allah. Bagaimana yang tidak sholat? Mafhumu khalafahnya, orang yang tidak sholat lebih-lebih ancamannya lebih keras lagi. Ya, orang yang sholat saja belum tentu aman. Orang yang sholat saja belum tentu aman. Ya, apalagi yang tidak sholat. Di dalam surah Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah bagi orang-orang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ya. Saya khawatir orang-orang yang lalai di sini adalah orang yang suka lupa-lupa di dalam salatnya. Karena sahun ini dari kata sahayashu, sahwi. Jadi seperti sujud sahwi. Sujud sahwi kan artinya sujud karena lupa. Jangan-jangan orang-orang yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang yang suka lupa di dalam sholatnya. Ya Allah, saya itu sudah berapa rakaat ini sholat, kok saya lupa? 3 rakaat atau 4 rakaat ini? Ya Allah, tadi saya sudah baca Al-Fatihah atau belum? Ya Allah, tadi saya sudah ruku atau belum? Nah itu, jangan-jangan orang-orang yang seperti ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akar katanya sama. Ya, sahun ini seperti sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Sahwi itu dari kata sahayashu, sama seperti sahun. Nah, ini. Kenapa? Karena dia sholat dengan tubuhnya tetapi tidak sholat dengan pikiran dan hatinya. Karena dia sholat dengan badannya, dengan raganya, tapi tidak dengan jiwanya. Ya, padahal sholat yang Allah hadirkan tidak hanya tubuh kita yang hadir, tetapi hati kita juga hadir. Hati kita juga menyapa Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau kita dipanggil ya sama atasan kita, sama pimpinan kita. Ya, kita sedang ditanya-tanya sama pimpinan kita.
Kemudian kita di depan pimpinan kita datang, kemudian kita main HP. Ya, pimpinan kita nanya A, B, C, D dan lain sebagainya, kita malah sibuk main HP. Tidak dijawab pertanyaan dia. Ya, atau kita di depan pimpinan kita, kemudian kita ngelantur, kemudian kita ngelamun, ya, pertanyaan-pertanyaan dia tidak kita jawab, kita biarkan saja. Nah, itu sama seperti orang yang sholat tetapi hatinya ngelantur kemana-mana, pikirannya ngelantur kemana-mana, hatinya tidak hadir untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah hanya meminta 5 menit sajalah, 5 menit untuk fokus, 5 menit berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 5 menit itu, silakan kita memikirkan pekerjaan, silakan kita memikirkan perdagangan kita. Silakan kita memikirkan keluarga, silakan kita memikirkan dunia, silakan. Tetapi tolong 5 menit ini, 5 menit Allah minta khusus untuk Allah saja tolong. Katanya kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya untukmu ya Allah kami menyembah. Katanya hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katanya sholatnya, ibadahnya, hidupnya, matinya katanya hanya untuk Allah. Masa ketika sholat ternyata tidak untuk Allah. Hatinya ternyata kemana-mana. Berarti kita masih belum sholat dengan hati kita kalau kita masih seperti itu. Selanjutnya, nah ini bahaya lagi nih. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Orang munafik sholat, tetapi sholatnya dengan tubuhnya saja. Orang munafik juga jamaah, ya, tetapi tubuhnya saja. Orang munafik juga berzikir, tetapi dengan lisannya saja. Ya, jangan sampai kita sama seperti mereka. Jangan sampai ada benih-benih munafik di dalam hati kita. Yaitu ciri-cirinya apa? Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah. Ya, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah balas menipu pada mereka. Mereka mau menipu Allah, bisa enggak? Tidak bisa. Allah balas akan menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah. Nah, ciri-cirinya orang munafik apa? Di antaranya yang jangan sampai itu ada pada diri kita. Jangan sampai ada benih-benih munafik sehingga semakin tumbuh kalau kita biarkan. Di antaranya adalah kalau mereka sholat, mereka bermalas-malasan. Mereka tidak semangat di dalam sholat. Mereka ingin cepat-cepat selesai dari sholatnya itu. Ya, karena sholatnya ini hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja. Sholat tidak dijadikan sebagai refreshingnya. Sholat tidak dijadikan sebagai sesuatu yang dirindukan. Sholat tidak dijadikan sebagai kebutuhannya. Ya, sebagaimana dia setiap hari butuh makan, butuh minum, gitu kan ya. Maka sebenarnya diri kita ini butuh makan, butuh minum. Hati kita ini butuh makan dan butuh minum. Fitrahnya itu butuh makan. Kalau dia tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, stres akhirnya kita. Sehingga banyak orang-orang yang bunuh diri, orang-orang yang galau, orang-orang yang frustasi. Akhirnya keluar berbagai macam penyakit karena sholat yang dia lakukan tidak dengan hatinya. Sholat yang dia lakukan hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Sholat yang dia lakukan hanya formalitas saja. Gitu. Yura'unan nas. Bahkan dia sholat hanya riya kepada manusia. Agar dikatakan saya juga orang sholat loh. Saya juga muslim loh. Saya juga beriman loh. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah dia berzikir kepada Allah kecuali sebentar saja. Ya. Selama 24 jam zikirnya berapa menit? Padahal Allah memberikan waktu sehari 24 jam. Lebih banyak kita mengingat Allah atau kita mengingat dunia? Lebih banyak kita mengingat Allah atau mengingat manusia? Lebih banyak kita mengingat Allah atau kita mengingat harta, mengingat
televisi, mengingat film-film, atau mengingat video-video, atau mengingat apa? Ya, mari kita introspeksi bersama-sama. Ya, jangan-jangan kita lebih banyak mengingat selain Allah, bukan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah selesai sholat inginnya cepat keluar, ya, ingin cepat selesai, ingin cepat santai-santai dan lain sebagainya. Ini. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam, kenapa sholat khusyuk ini penting? Karena menjadi kunci sukses dunia dan akhirat. Orang yang beres sholatnya, orang yang bagus sholatnya, maka ciri-ciri dia akan sukses, akan bahagia, baik di dunia dan akhirat. Bahagia tidak harus dengan kaya. Sukses tidak harus dengan punya jabatan yang tinggi, punya titel yang panjang, tidak. Ya, sukses di dunia adalah ketika dia hidup dengan bahagia di dunia ini. Hidup dengan tenang, hidup dengan tercukupi, ya. Walaupun mungkin dia tidak kaya, walaupun mungkin dia tidak terkenal, walaupun mungkin dia tidak punya jabatan-jabatan yang tinggi, tetapi dia hidup dengan bahagia. Itulah orang-orang yang sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Sukses adalah yang sudah terpenuhi semua kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Sukses adalah yang baik hubungannya sesama manusia. Sukses adalah orang yang tenang, orang yang bahagia di kehidupan dunianya ini. Nah, kuncinya adalah apa? Adalah sholatnya. Ya, makanya kita lihat orang tua kita dahulu, ya, walaupun tinggalnya di kampung, walaupun tinggalnya di desa, walaupun tidak bisnisnya ekspor impor tidak seperti itu, tetapi mereka banyak yang bahagia. Nikmatnya ketika kita di sawah sedang nyangkul, kemudian istri kita bawa makanan, kemudian makan bersama di sawah, oh nikmatnya luar biasa ini. Justru di situ dia menemukan kebahagiaan hakiki begitu ya. Jadi kebahagiaan itu tidak dilihat dari hartanya, tidak dilihat dari titelnya, tidak dilihat dari keterkenalannya, ya, ketenarannya, tidak dilihat dari rumahnya dan lain sebagainya. Kuncinya adalah sholatnya, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat, yaitu mereka alladzina hum fi sholatihim khashi'un gitu. Maka untuk menjadi pribadi yang bahagia, maka dia harus sholat dengan khusyuk sehingga bisa memperbaiki dirinya. Karena sholat ini yang dilakukan dengan penuh, ya, penuh hati, dengan penuh penegakannya, maka sholatnya tersebut akan mencegah dia dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dia tidak merugikan orang lain, justru dia memberikan manfaat kepada orang yang banyak. Ya, sebaik-baiknya kita adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Ya, orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain akan semakin mendatangkan kebahagiaan pada dirinya, akan memberikan ketenangan pada hatinya. Ya, tetapi kalau ada orang yang kaya, orang yang terkenal, orang yang jabatannya tinggi, tetapi dia tidak bermanfaat kepada orang lain, bahkan dia merugikan orang lain, maka hidupnya tidak bahagia. Hidupnya penuh dengan was-was. Hidupnya penuh dengan tekanan. Hidupnya penuh dengan ancaman dan lain sebagainya. Gitu. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai sholat yang kita lakukan seperti sholat yang mabok. Orang-orang yang tidak memahami, tidak sadar di dalam sholatnya, kata Allah itu seperti orang yang mabok. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dekati sholat sedangkan kalian mabok. Kalian sedang mabok, sedang mikirin apa? Sedang mabok dengan dunianya, sedang mabok dengan pekerjaannya, sedang mabok dengan manusia, sedang mabok dengan cintanya. Tidak memikirkan Allah, tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Itu kan seperti orang yang mabok. Orang yang mabok itu kan tidak paham dengan apa yang dia ucapkan. Dia ngelantur, ngomong apa saja, dia nggak sadar. Ya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian memahami apa yang kalian baca, apa yang kalian ucapkan.
Maka hakikatnya orang yang sholat tetapi tidak memahami apa yang dia baca sama seperti orang yang mabuk. Itu. Ini sebenarnya sindiran keras bagi kita semuanya agar senantiasa memperbaiki sholat kita. Kalau selama ini kita belum paham arti-arti, makna-makna bacaan sholat, maka belajarlah. Allah masih tetap menunggu kita. Kapan kita bisa khusyuk? Allah senantiasa menunggu kita. Dan insya Allah tidak berat. Tidak butuh sampai 1 semester, 2 semester, 4 tahun kuliah. Tidak butuh sampai 6 tahun sekolah, 3 tahun sekolah. Tidak harus. Kalau kita sungguh-sungguh, kita beli bukunya, tuntunan sholat secara lengkap, ada terjemahannya, kita baca. Ya. Kemudian kita praktekkan di dalam sholat sambil menghayati maknanya. Seperti kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Itu nikmat. Gitu. Ya, sehingga kita tidak disindir oleh Allah lagi. Orang-orang yang sholat tetapi tidak memahami, tidak mengetahui, tidak menyadari apa yang dia baca. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang sementara yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih hidup lagi, kami buka sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, insya Allah kita ada 4 kali pertemuan. Ini pertemuan yang pertama. Jadi waktu kita insya Allah masih luas ya. Jadi kita sedikit-sedikit menyampaikan materi. Insya Allah kita akan sampaikan materi berikutnya pada minggu depan. Nah sekarang bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, kami persilahkan untuk bertanya. Silakan. Boleh langsung bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam Ibu. Ya, mungkin silakan. ini titipan tanya aja. Saya pernah dengar beberapa waktu yang lalu tuh pembagian usia itu ada 40, 50, 60 seperti itu ya. Nah ini ada titipan tanya. Tadi Ustaz sempat mengatakan bahwa kadang-kadang kita lupa ya udah berapa rakaat atau apa, tapi khususnya untuk mungkin orang tua kita yang sudah usianya lebih lanjut mungkin 70 dan sebagainya. Itu seperti apa ya Ustaz? Karena memang lupanya bagaimana? Itu lupa gimana? Kadang-kadang mungkin karena usia juga atau seperti apa. Terus kaitannya dengan yang pembagian usia tadi. Kan ada yang 40, kemudian 50, kemudian 60 udah saat memanen. Seperti 50 kalau nggak salah ya saat kita sudah memanen dalam usia. Kemudian di atas 60 istilahnya. Saya pernah lihat ya, tapi saya takut salah. Ada pembagian usia seperti itu gitu, Ustaz. Kaitannya dengan yang tadi, dengan sholat tadi. Kalau pembagian itu saya belum tahu ya, tetapi ada hadis atau ada riwayat ya yang mengatakan bahwa seorang hamba jika sudah berumur 40 tahun maka hati-hatilah. Ya, karena umur 40 tahun itu seperti penentu ya, seperti kita sedang berjalan, sedang di persimpangan jalan. Mau ke kanan atau ke kiri itu. Kalau umur sebelum 40 tahun itu kita masih lurus saja, lurus gitu ya. Bisa sedang baik, sedang buruk gitu. Nah, ketika sudah berumur 40 tahun, itu kita sedang ada di persimpangan jalan. Biasanya seseorang itu ya akan terlihat ke depannya setelah umur 40 tahun. Kalau dia akan menjadi orang yang baik, biasanya umur 40 tahun sudah mulai bertaubat. Sudah mulai dia ngaji, sudah mulai dia sholat, sudah mulai dia memperbaiki ibadah-ibadahnya, sudah mulai dia meninggalkan ya yang haram-haram gitu. Nah, kalau umur 40 tahun, kemudian 50 tahun, terus dia tidak berusaha untuk meninggalkan yang haram-haram, tidak berusaha untuk melakukan yang wajib-wajib, maka untuk kedepannya dikhawatirkan semakin berat. Makanya ada istilah orang Indonesia makin tua makin makin keladi ya. Jadi semakin tua semakin menjadi-jadi ya, bukannya semakin tua semakin bertaubat, malah dia semakin semakin akut gitu kebiasaan buruknya gitu. Karena seseorang ini dia akan diwafatkan oleh Allah tergantung kebiasaan sehari-harinya. Ada yang kebiasaan sehari-harinya itu sholat. Insya Allah ya dia diwafatkan dalam kondisi sholat.
ada yang kebiasaannya mengajar, ada yang diwafatkan dalam kondisi mengajar, ada yang kebiasaannya baca Quran dalam kondisi baca Quran, dan seterusnya. Yang tidak enak ketika mungkin kebiasaan kita buruk, kemudian diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik, begitu. Nah, dalam usia tertentu, seumpama kita sering lupa berapa jumlah rakaat gitu ya. Asalkan itu bukan disebabkan karena kita lalai, ya, karena kita tidak berusaha untuk khusyuk di dalam sholat, insya Allah tidak apa-apa. Ya, yang masalah, yang tercela adalah ketika kita sering lupa dikarenakan kita memang tidak belajar untuk khusyuk di dalam sholat. Orang yang khusyuk di dalam sholat insya Allah tidak lupa berapa rakaat yang dia lakukan, gitu. Ya, kenapa? Karena dia ketika sholat sambil menghayati apa yang dia baca. Ya, seperti orang sedang membaca puisi, itu kan ekspresinya macam-macam. Bahkan dia bisa menangis, dia bisa tumbuh semangat yang menggebu-gebu. Kenapa? Karena dia menghayati apa yang dia ucapkan. Orang yang bernyanyi juga, yang mungkin asalnya sedih, dia menjadi bahagia, dia menjadi semangat, dia tergugah, terinspirasi. Kenapa? Karena apa yang dia baca atau apa yang dia dengar dari lagu-lagu itu. Ya, makanya dahulu Nabi itu ketika berperang itu ada sahabat yang sambil bernyanyi-nyanyi lagu-lagu penyemangat gitu. Nabi tidak mengingkari, lanjutkan untuk menyemangati para prajurit, para sahabat yang lain untuk terus berjihad begitu. Ya, jadi itulah sholat yang kita lakukan harusnya itu ya sambil kita menghayati makna-maknanya, apa artinya gitu. Sehingga sholat yang kita lakukan benar-benar penuh dengan hati kita, penuh dengan penghayatan. Tidak hanya dilakukan oleh tubuh kita saja sehingga terasa hampa, sehingga terasa kering begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ibu? Ya, jazakallah Ustaz. Ya, sama-sama. Baik. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustadz, jadi yang mabok itu bukan mabok menurut dan karena khomar gitu ya. Oh iya. Pertanyaan bagus. Memang ayat itu asal muasalnya berkaitan dengan sahabat yang ketika sholat mabok. Ya. Ketika sholat habis mabok, habis minum. Terus ketika sholat dia bacanya salah-salah sehingga turunlah ayat tersebut. Tetapi para ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya. Yang menjadi pelajaran dari ayat itu adalah makna umum dari ayat tersebut, bukan makna khususnya. Kalau makna khususnya kan berkaitan dengan sahabat tadi yang sholat. Sholat jangan dalam kondisi mabok. Kenapa? Karena ketika mabok kan dia tidak memahami apa yang dia baca. Ya, sehingga ngelantur salah-salah bacanya begitu. Nah, makna secara umumnya apa? Ketika sholat, maka fahamilah apa yang kita baca. Sadarilah apa yang kita baca. Jangan kita malah melamun, jangan malah kita ngelantur. Karena sudah saking hafalnya, karena sudah saking seringnya. Sehingga menjadi sesuatu yang melewat begitu saja. Begitu. Karena biasanya Bapak Ibu, sesuatu yang sudah terbiasa, maka rasa sensitifnya semakin kurang. Gitu. Orang yang hidup di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah, biasanya sensitifnya terhadap Ka'bah semakin kurang, biasa saja. Maka butuh dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Ya dengan menggerakkan hatinya itu, memahamkan hatinya itu, meningkatkan keimanan dan keilmuannya dia tentang keutamaan Ka'bah. Ya, melihat orang-orang yang berjauhan dari penjuru dunia datang ke Ka'bah untuk mentowafi Ka'bah, untuk beribadah di Ka'bah,
melihat hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan sholat di Masjidil Haram, betapa besarnya itu. Kalau dia tidak memahami itu, maka rasa sensitifnya terhadap Ka'bah biasa saja. Sholat yang kita lakukan pun, karena sudah saking seringnya kita lakukan, jangan sampai kemudian rasa sensitifnya berkurang, bahkan hilang. Ya, maka harus dipupuk lagi dengan cara apa? Mempelajari ilmunya. Iya. Mempelajari ilmunya, memahami bacaan-bacaannya, menghadirkan hati kita, merasakan kehadiran Allah. Ya, sholat yang kita lakukan itu tidak hanya ibadah sendirian, tetapi ibadah dengan Allah. Sebagaimana ketika kita bersedekah, kita kan sedekah kan nggak mungkin kita cuma tinggal di dunia seorang saja. Bisa nggak kita bersedekah? Nggak bisa. Kita butuh objek yang dikasih sedekah. Gitu. Nah, ketika kita memberikan sedekah itu kan penuh dengan apa? Penuh dengan apa? Penghayatan, artinya kita merasakan betul rasa iba kita. Ya, kita memberikan kepada orang yang bersangkutan, yang kebutuhan, yang berkebutuhan, orang miskin, orang fakir, ya, sehingga akan timbul rasa apa? Rasa sayang. Hati menjadi lembut, tidak keras lagi, begitu. Kenapa? Karena kita berinteraksi langsung dengan yang bersangkutan. Nah, sholat yang kita lakukan pun harusnya ada interaksi. Harusnya ada koneksi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita harus dilatih terus untuk meningkatkan kecerdasan emosionalnya atau kecerdasan spiritual kita untuk berkomunikasi dengan Allah, dan itu butuh latihan. Gitu. Khusyuk itu tidak instan. Khusyuk itu butuh latihan, butuh tahapan, butuh waktu. Makanya kita sekarang belum terlambat. Sekarang bisa mulai sedikit demi sedikit. Tidak harus begitu selesai latihan ini kemudian langsung menjadi khusyuk, tidak. Ya, pelan-pelan. Mungkin yang asalnya kita nggak paham sama sekali, jadi paham semua 1%, 2%, 3%. Yang penting naik terus, naik terus, naik terus. Insya Allah seumpama Allah wafatkan kita, sedangkan kita belum 100% khusyuk, insya Allah akan melihat usaha kita. Allah akan melihat proses kita. Allah akan melihat perjuangan kita. Nah, itu. Yang Allah lihat itu kan apa? Usahanya kan? Bukan hasilnya kan? Nah, itu. Insya Allah. Baik. Gitu, Bu. Selanjutnya, ini ada pertanyaan tertulis ya. Pertama dari Ibu Afina. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Kalau baca Al-Fatihah ketika sendiri dan jadi makmum, apakah boleh baca Al-Fatihah di dalam hati? Jika boleh, apa harus ada gerakan bibir? Nah, tadi sudah kita singgung, Ibu. Para ulama mensyaratkan ketika membaca Al-Fatihah itu harus diucapkan dengan mulut, dengan lisan, tidak cukup dengan hati. Ya, karena para ulama mengatakan itu adalah rukun qauli. Qauli itu dari kata qala yaqulu qaul, artinya ucapan. Ya, ucapan itu dengan lisan, bukan dengan hati, begitu. Ya, maka harus diucapkan, minimal didengar oleh diri kita sendiri. Karena rukun sholat itu dibagi menjadi 3. Ada rukun qauli, ucapan, ada rukun qalbi, hati, ya, dan ada rukun fi'li, perbuatan. Rukun qauli itu apa saja? Pertama, takbiratul ihram. Kedua, baca Al-Fatihah. Ketiga, baca tasyahud akhir. Keempat, baca sholawat. Dan kelima, baca salam. Itu harus diucapkan. Kemudian ada rukun qalbi yang cukup dengan hati, yaitu niat. Kalau niat tidak harus diucapkan. Walaupun para ulama mensunahkan mengucapkannya untuk membantu hati. Musolli, fardhu subhi, dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah rukun fi'li, rukun perbuatan. Ya, itu tidak perlu diucapkan, tidak perlu dengan hati, tetapi dengan gerakan tubuh. Seperti apa? Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, ya. Nah, dan seterusnya. Itu rukun fi'li. Wallahu a'lam. Kemudian Ibu Irma, Assalamualaikum. Sebenarnya ortu saya 86 tahun. Sudah hampir pikun, belajar juga sudah salat, kadang belum ingat, kadang lupa. Bagaimana itu Ustaz? Terkadang beliau sholatnya kita bisa sedang sholat, kadang-kadang tertidur. Iya, enggak apa-apa. Semampunya aja, Bu.
Ya, fattaqullaha mastata'tum. Kalau ada orang tua kita sudah pikun, lakukan sholat semampunya saja. Ya, kita sebagai anak harus mengingatkan, ibu waktunya sholat, kita tuntun, kita wudhukan, ya, kita temani sholat sudah selesai. Kalau tertidur dibangunkan seperti itu, ya, semampunya saja, sebisanya beliau saja begitu, Bu. Wallahu a'lam bishawab gitu. Baik, ada lagi silakan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada pertanyaan silakan. Afwan, Pak Ustadz, boleh Ya, bertanya? silakan. Tapi Ya, mungkin silakan. ini sudah masuk ke masalah toharoh atau bersuci. Bagaimana kalau misalnya kita sedang sakit, Pak Ustadz, yang maaf kita menggunakan pampers gitu ya, karena terbaring di tempat tidur, kemudian kita sudah masuk waktu sholat, misalnya kita dalam kondisi diinfus, kita tidak bisa bergerak lah ya, kita tidak bisa bangun, kemudian ketika masuk waktu sholat, kita sholat dengan tayamum karena sulit, atau kita diwudukan oleh keluarga ya atau perawat. Nah kemudian berarti beser Bu ya, kasusnya beser ya? Iya, atau dalam arti kita sudah bersuci, kemudian kita karena kita tidak bisa bangun dan tidak bisa banyak bergerak, atau mungkin perawat juga tidak bisa standby terus, kemudian kita buang air kecil lagi. Saya pernah dengar katanya itu bisa tetap lanjut sholat karena memang kondisinya rukhsah Ya. yang terjadi ini, atau bagaimana Pak Ustadz? Itu berkaitan dengan orang yang beser. Ya, memang ada sebagian orang tua kita yang sudah ditimpa penyakit beser itu ya. Nah, bagaimana hukum tentang orang yang beser ya, dikit-dikit buang air kecil atau dikit-dikit kentut, maka dia ada hukum khusus ya. Bagaimana hukumnya? Dia itu setiap kali sholat, setiap kali mau sholat ya, dia wudhunya harus ketika sudah masuk waktu sholat. Itu. Kalau dia bisa wudhu, kalau dia bisa berjalan, maka dia berjalan sendiri. Kalau tidak bisa berjalan, maka dia diambilkan air wudhunya. Begitu. Kalau seumpama dia sakit, tidak boleh terkena air, boleh dia pakai tayamum. Nah, kemudian setelah sudah wudhu ataupun sudah tayamum, ya, maka syarat yang kedua, dia harus mengganti pampasnya setiap kali mau sholat. Setiap kali mau sholat harus mengganti pampasnya. Memang agak berat ya, tetapi ya memang seperti itu hukumnya. Setiap kali mau sholat harus ganti pampasnya, dan setelah mengganti, setelah sudah wudhu, sudah bersuci, sudah tutup aurat, harus langsung sholat. Tidak boleh ditunggu-tunggu. Ya, makanya disyaratkan wudhunya harus sudah, ketika berwudhu sudah masuk waktu. Jangan belum masuk waktu udah wudhu, nanti dia berhadas lagi. Gitu. Nah, maka ketika dia sudah masuk wudhu, dia harus mengganti pampasnya, kemudian bersuci dari hadas atau najis, menutup aurat, langsung sholat. Ketika sholat ternyata keluar hadas, enggak apa-apa. Karena itu rukhsah gitu. Enggak apa-apa. Setelah sudah selesai ya sudah. Yang masalah itu ketika dia sumema wudhu, sudah berwudhu gitu ya. Kemudian dia nunggu-nunggu dulu sholatnya nanti. Iya, belum sholat tapi sudah berhadas lagi. Udah berhadas lagi. Nah itu yang maka harus ganti lagi, harus pakai pampers lagi gitu. Repot nanti jadinya. Gitu Bu. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ibu Afinah, Ustadz Afan izin tanya lagi, jika sedang sholat ada anak kondisi basah karena buang air di celana lalu menempel pada kita, harus ulangi sholat. Basahnya nempel sama kita atau terpisahkan dengan pampers, dengan baju Bu? Ibu Afinah. Nempel ya, kalau basahnya nempel ya kita jadi
jadi najis. Kalau kita najis maka tidak sah sholat kita, begitu. Kalau najis maka tidak sah, kecuali kalau anak kita itu terlindungi dengan pampers, dengan bajunya, sehingga najisnya tidak, basah-basahnya itu tidak nempel dengan kita. Gitu. Allahu a'lam. Ya, ada lagi silakan. Ustadz menyambung yang tadi, Ahwan. Silakan. Kalau kita artinya belum yang usia lanjut, dalam kondisi sakit seperti diare yang terus-menerus buang air itu, Pak Ustadz, apakah sama hukumnya? Jadi ketika kita sudah bersuci, sholat, tapi kemudian keluar lagi, apa kita batal dulu? Bisa menahan nggak? Misalnya tidak bisa, Pak Ustadz, karena ya kalau nggak bisa parah. Ya dihukumi sama seperti beser. Oh iya. Iya. Dia dalam keadaan sakit ya. Sakit. Dihukumi sama seperti beser. Beser itu orang yang tidak bisa menahan itunya, hadasnya. Iya. Kecil, ya. Kentut terus atau pipis terus ya. Itu maka memiliki rukhsah seperti itu. Seperti wanita yang istihadhah juga sama. Wanita istihadhah itu kan darahnya sebenarnya darah penyakit ya, tidak bisa dihentikan. Sudah melebihi masa haid. Ya, sudah melebihi masa haid, tidak bisa dihentikan. Maka dia tetap sholat dalam kondisi walaupun darahnya masih tetap keluar. Ya, tetapi tadi tata cara sholatnya seperti tadi. Sudah mengganti. Iya, setiap kali sholat dia harus mengganti pampers. Ya, kemudian wudunya harus ketika sudah masuk waktu dan tidak boleh menunda-nunda gitu. Oh ya, baik. Terima kasih Ustaz. Ustaz, ya. Izin bertanya Ustaz. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kadang-kadang saya itu kan kalau lagi di kantor misalnya suka ada keputihan gitu di celana. Nah waktu sholat saya buka celananya, tapi saya taruh di kantong baju saya itu boleh seperti itu atau harus dipisahkan harus dari dipisah. baju? Harus dipisah, gitu. Iya, tidak boleh kita membawa najis, harus dipisahkan. Itu bagaimana kalau yang sudah kita lakukan seperti ya itu? Kalau bisa dikodok lagi. Dikodok. Iya. Ya, harus dikodok itu. Udah berapa kali melakukannya dikodok. Nah itu kan maksudnya kita nggak ingat juga ya. Dikira-kira aja. Kalau nggak ingat dikira-kira aja. Sholat duhur kan karena duhur lagi di kantor. Terus dikira-kira. Iya ini Ustadz misalnya pas kita ke toilet terus kadang suka kehabisan tisu. Terus kita lap pakai setelah kita bersih setelah pipis terus kita bersih semua terus kita lap dengan furing baju atau furing rok gitu, gimana ya Ustaz ya? Iya. Bisa nggak ada nggak tisu? Bisa, kalau itu nggak bisa. Kan baju itu kan dipakai kan? Iya. Ya enggak bisa. Kecuali kalau dengan kain yang tidak kita pakai nggak apa-apa. Tapi kalau dipakai itu kan nggak boleh. Kan menjadi najis jadinya bajunya kan? Walaupun itu kita tadi misalnya udah cebok, udah bersih semua ya. Oh, kalau udah bersih, udah suci ya nggak apa-apa. Iya, maksudnya kita udah pipis kan, kita sudah cebok, sudah bersuci ya. Udah kita bersihin semua Ustaz. Cuman terus, kan nggak nyaman kita kan kalau basah-basah. Nggak apa-apa. Kalau sudah suci, kalau sudah bersih, baju kita kena basah-basah itu nggak apa-apa, kan suci. Kecuali kalau najis, itu yang nggak boleh. Iya, airnya air sudah bersih. Iya, nggak apa-apa. Berarti celana tadi aja ya, kalau ini harus dipisah dari badan kita ya. Betul. Iya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik Pak Ustaz, kalau aurat terbuka saat sholat bagaimana? Misal kelihatan rambut sedikit atau ujung kaki. Kalau langsung ditutup tidak batal sholatnya. Ya, begitu tersingkap langsung ditutup nggak batal. Tapi kalau dibiarkan batal.
Ya, kalau dibiarkan batal. Itu, Bu. Ya, ada lagi? Ustaz, saya tanya. Silakan. Jadi kalau aurat kita misalnya ujung kaki kan suka sering kelihatan, Ustaz. Jadi langsung kita tutup gitu iya, ya, Ustaz? langsung kita tutup. Begitu terlihat langsung ditutup. Kalau pakai kaos kaki gimana, Ustaz? Ya, nggak apa-apa. Kaos kaki nggak apa-apa. Lebih aman. Iya. Iya. Ustaz, PDF-nya kapan dikirim, Ustaz? Sudah, Bu. Udah ada. Sudah. Ada, ya? Di mana, Ustaz? Di grup. Di grup sebentar nih dilihat. Iya. Oh ya. Di grup udah ada. Ustaz, boleh tanya sujud sahwi? Silakan, Bu. Ini Ustaz. Misalnya kita sholat 3 rakaat. Terus rakaat kedua kita lupa ragu gitu, udah baca tahiyat belum gitu. Terus gimana tuh, Ustaz? Kita udah sampai di rakaat ketiga. Oh, kalau yang ditinggalkan adalah sunnah ab'ad, maka dianjurkan sujud sahwi. Yang ditinggalkan sunnah ab'ad contohnya adalah tahiyat awal. Tahiyat awal kan sunnah ab'ad. Maka kita dianjurkan sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi pun nggak apa-apa. Cuma kurang sempurna aja sholatnya. Sholatnya sah. Tapi kurang sempurna. Sunnah ab'ad diantaranya apa? Tahiyat awal. Baca surat. Itu sunnah ab'ad. Baca kunut bagi yang membacanya. Gitu. Kalau semua ditinggalkan, maka disunahkan sujud sahwi. Oh, jadi kita nggak perlu ngelakuin lagi? Nggak perlu. Kan udah rakaat ketiga kan? Iya. Oh, ya udah langsung tahiyat akhir aja langsung. Habis itu sebelum salam sujud sahwi dulu 2 kali. Ya, sujud sahwi 2 kali. Habis itu baru salam. Gitu. Jadi tahiyat awal sunnah apa tuh, Ustaz? Ya, sunnah ab'ad. Ab'ad. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Ya. Kalau sunnah hayat itu yang sunnah ringan-ringan seperti baca Allahu Akbar ketika perpindahan itu. Ya, mengangkat tangan itu sunnah ab'ad. Demikian juga kalau kita lupa duduk di antara 2 sujud gitu, Ustaz. Kalau itu rukun, duduk di antara 2 sujud rukun. Nah, terus gimana tuh itunya? Kalau kita kok bisa lupa duduk di antara 2 sujud? Gimana ceritanya? Seandainya gitu, Ustaz. Contohnya gimana? Kan sujud 2 kali kan? Iya. Sebelum sujud kedua kan pasti kan duduk. Iya, Ustaz. Refleks pasti duduk kan? Kok bisa nggak duduk gimana? Langsung sujud lagi atau gimana? Langsung sujud lagi gitu. Langsung berdiri karena waktu itu baca doanya kepanjangan gitu. Oh, berarti tidak tidak duduk di antara 2 sujud. Lagi sujud kan suka baca doa itu, Ustaz. Saking kusuknya sampai kepanjangan mungkin baca doanya. Sujud itu 2 loh, Bu. Rukun sujud itu 2 kali. Iya, 2 kali. Yang dan duduk di antara 2 sujud itu maksudnya duduk yang setelah sujud pertama. Iya, betul. Kalau setelah sujud kedua itu tidak wajib duduk di sujud pertama wajib. Iya. Jadi kalau seumpama tidak duduk di antara 2 sujud itu kayaknya sulit gitu. Sulit terbayangkan gimana. Iya. Karena ketika orang bangun dari sujud otomatis dia duduk. Atau mungkin ragu aja gitu, Ustadz kali. Ragu apa? Ragu udah duduk antara 2 sujud apa belum gitu. Mungkin sujud terakhir jadi langsung berdiri, Ustadz. Kirain udah yang kedua padahal baru sujud yang pertama. Oh, langsung berdiri. Iya. Berarti gitu, Ibu Ustaz. meninggalkan 2 rukun. Iya, sama sujud yang keduanya juga. Iya, sujud yang keduanya ditinggalkan. Berarti ya harus
mengganti rokaat itu. Rokaat itu dianggap tidak ada. Tidak ada. Oh iya. Ya. Rokaatnya yang diganti. Karena nggak mungkin kan cuma mendatangkan itu doang kan nggak mungkin. Kalau kita lakukan 2 kali itu Ustadz. Apanya? Kan udah sujud. Terus kita sujud yang kedua mungkin kita lupa tadi udah apa belum gitu ya. Terus itu kita sujudnya sampai 3 kali jadinya. Nah itu yang sering. Bukan sering, yang pernah gitu Ustadz. Karena waktu itu baca doa. Ini dalam sholat sunnah itu, sholat sunnah nggak perlu di sujud sahwi ya Ustadz. Dalam sholat sunnah gitu Ustadz. Iya. Kalau surat sunnah nggak perlu sujud sahwi apa gimana Ustadz? Ya boleh, sholat sunnah juga boleh sujud sahwi kalau kita meninggalkan lupa ya sesuatu. Baik. Gitu ya. Ini ada pertanyaan Bu Yusnita, Ustadz kalau habis mandi berwudu hanya pakai handuk dari kamar mandi ke kamar, apakah sah sholatnya Ustadz? Karena pakai handuk dan terbuka aurat, tapi sholatnya sudah pakai baju, cuma dalam berwudu hanya pakai. Ya, itu sah, cuma makruh aja Bu. Ya, sholatnya sah, wudunya sah, cuma makruh saja, tidak sampai haram, tidak sampai tidak sah. Ya, sah wudunya. Kita wudu, aurat kita terbuka, bagaimana hukumnya? Wudunya sah. Ya, tetapi ya makruh aja, kurang ini aja, kurang sopan aja. Cuma sah. Gitu. Karena syarat berwudu kan ya itu, yang penting rukunnya sudah terpenuhi gitu ya. Gitu. Tidak ada syarat berwudu itu harus menutup aurat. Gitu. Ya. Mau tanya, kalau sujud sahwi itu kadang-kadang ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam. Itu penerapannya gimana, Ustaz? Kalau madhab kita, madhab Syafi'i, madhab Jumhur, itu sebelum salam. Sebelum salam. Kalau yang sesudah salam, kalau tidak salah, madhab Maliki. Madhab Maliki. Gitu. Gitu, Bu Pak. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Kalau sedang sholat keluar darah dari gigi, bagaimana Bu Ustaz? Ya, kalau dalam sholat itu biarin aja. Keluar darah dari gigi, asalkan jangan diminum, jangan dimasukkan. Ya. Terus setelah sholat dibuang gitu giginya. Karena itu termasuk uzur ya. Tidak bisa kita ini. Gitu. Ya, ada lagi silakan. Bu Evni, Ustadz. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustadz tentang melalaikan sholat, ancaman untuk melalaikan sholat gitu. Jadi kadang-kadang kita terlalai, memang lagi dalam perjalanan pertama, memang nggak sengaja untuk untuk melalaikan gitu Ustadz. Perjalanan melalaikan pendek, maksudnya tidak melakukan atau gimana? Maksudnya melalaikan apa, Bu? Pertanyaannya Ustadz, maksudnya waktu sholat ini apa ada batasnya atau bagaimana Ustadz? Iya, waktu sholat kan ada batasnya. Waktu sholat subuh dari mulai terbit fajar shodiq sampai terbit matahari. Ya. Waktu sholat zuhur dari mulai ada jamnya kan. Sekarang sudah dimudahkan dengan adanya jam itu atau jadwal waktu sholat. Kalau ternyata keluar dari waktunya, ya kalau dia tidak ada uzur, tidak ada rukhsah yang membolehkan itu, maka dia berdosa. Tetapi wajib mengkodoknya. Seumpama dia kesiangan bangun, sholat subuhnya terlambat, bangunnya jam 7, sedangkan kan matahari terbit jam 6. Nah, maka dia wajib sholat ketika itu. Wajib sholat subuh. Walaupun sudah keluar waktunya. Iya. Kecuali kalau dia itu ya
sengaja, umpama dia sengaja sudah bangun sebenarnya, tetapi dia malas-malesan bangun, akhirnya bangunnya jam 7, nah, maka dia berdosa. Tapi wajib masuk ancaman ya. mengqadha, iya. Tuh. Ya Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Ustadz, boleh nanya lagi Ustadz? Boleh, silakan Bu. Ya, saya sering ini berjamaah dengan suami. Nah, saya tahu suami saya tuh nggak baca doa iftitah kalau sholat. Iya. Cuma saya sudah terbiasa baca doa iftitah, tapi kalau misalnya ikut berjamaah dengan suami sambil misalnya sebelum Al-Fatihah tuh kan suami diam dulu. Saya suka terbaca doa iftitah dulu karena udah terbiasa. Itu bagaimana ya Ustadz ya? Harus. Ya, kalau iftitah itu hukumnya sunnah. Iftitah hukumnya sunnah. Kalau kita sebagai makmum, ya sunnah juga. Nah, yang fardu adalah Fatihah. Yang rukun adalah Fatihah. Jadi ketika ibu jadi makmum, kalau umpama imam belum baca Fatihah, silakan baca Fatihah boleh sebelum imam baca Fatihah. Seumpama baca iftitah ya. Iya, iftitah juga boleh sunnah. Ketika imam baca Fatihah, kita baca iftitah, seumpama boleh. Kemudian ketika imam baca surat, kita baca Al-Fatihah, itu juga boleh ketika itu. Gitu. Yang penting, yang wajibnya adalah kita baca Al-Fatihah. Jadi walaupun imam nggak baca iftitah, kita baca nggak apa-apa Ustaz? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh iya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Boleh nanya? Silakan, Bu. Kalau kita ada tambahan doa misalnya, itu lebih bagus dibaca kita sebelum Assalamualaikum yang terakhir atau pada saat sujud ya? Yang muqallibal qulubi syabit qalbi ala dinik, yang seperti itu lebih baiknya dibaca di saat apa ya? Makasih Ustaz. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Itu biasanya dibaca sebelum salam. Biasanya dibaca sebelum salam. Tetapi kalau kita mau baca ketika sujud boleh juga. Silakan. Tetapi kebanyakan dibaca sebelum salam. Allahumma iya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Biasanya sambil menunggu imam. Seumpama imam belum salam-salam ya, kita sudah selesai baca tasyahud. Nah, ini imam kok lemah banget nih. Nah, kita baca doa itu nggak apa-apa. Sambil nunggu imam salam gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustadz. Silakan Bu. Ya, kalau seandainya kita di rakaat terakhir itu terasa mau kentut, terus kita tahan, itu kira-kira gimana Pak Ustadz? Iya, enggak apa-apa. Yang penting jangan kentut aja. Iya. Iya, tapi kalau dilepasin sih jebol Pak Ustadz. Iya, batal. Ulang lagi. Ulang lagi. Tapi kalau ditahan nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Oke, makasih. Makasih Pak Ustadz. Ya memang harus ditahan. Kalau nggak ditahan, batal. Kirain kalau ditahan batal juga tetap. Enggak. Selagi belum keluar, masih belum batal. Kalau sudah keluar, sudah batal. Gitu. Tapi kalau sebelum sholat sebaiknya ya dibatalkan aja gitu Pak Ustadz ya. Jadi ambil wudhu lagi. Iya. Memang salah satu tips untuk khusyuk di dalam sholat, sebelum sholat maka buang hajat kita, ya, pelongkan hajat kita dulu, baik hajat apa, mau BAB atau BAK atau hajat umpama kita lapar makan dulu, haus minum dulu, ngantuk tidur dulu gitu, ya, karena dijelaskan di dalam sebuah hadis bahwa jika kita hadir sholat, kemudian ada kita dihidangkan makanan, maka makanlah makanannya terlebih dahulu kalau memang sudah tidak tahan. Ya, seumpama kita mau buka puasa nih sama jamaah maghrib, ya, jamaah dulu atau makan dulu, ya.
bagusnya makan dulu secukupnya, seumpama takjil aja. Lalu habis itu silakan sholat ya. Jangan sholat dulu, bukannya nanti. Nah, nanti malah dia terbayangkan takjil nanti. Ya, nanti kolaknya, sirupnya ya pada ikut sholat nanti. Gitu ya. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Tanya Pak Ustadz Ya, lagi. silakan Bu. Ya, saya sudah ya mencoba untuk memahami bacaan-bacaan sholat Pak Ustadz ya. Tapi ketika misalnya membaca satu bacaan, misalnya ruku atau bacaan tahiyat gitu, sambil mencoba memahami artinya, itu malah biasanya jadi lupa bacaan dalam bahasa Arabnya Pak Ustadz. Terutama kayak surat-surat itu juga misalnya mencoba sambil memahami artinya, terjemah dari surat setelah Al-Fatihah itu malah jadi hilang bacaannya gitu. Itu bagaimana Pak Ustadz ya? Ya, itu sebenarnya cuma keterbiasaan aja. Karena belum terbiasa aja. Nanti kalau udah terbiasa, nggak hilang-hilang lagi. Yang penting dilatih terus, Bu. Ya, sambil kita baca Arabnya, sambil kita pahami artinya. Gitu. Ya, di luar sholat latihan gitu. Latihan. Jadi jangan di luar sholat dulu ya Pak Ustadz. Iya, di luar sholat dulu banyak latihan sambil baca itu sambil menghayati gitu. Nah, gitu. Kalau udah terbiasa nanti ketika sholat nggak kayak gitu lagi. Gitu. Iya. Kalau agak ada sambungannya Pak Ustadz, kalau misalnya surat yang setelah Al-Fatihah seperti tadi misalnya tiba-tiba terlupa, itu sebaiknya kita mengulang dari awal atau kita berhenti melanjutkan dengan ruku atau kita mengganti dengan surat lain Pak Ustadz? Bebas. Kita boleh ganti dengan surat lain. Semua udah mentok. Ini nggak hafal nih. Boleh juga kita ulang dari awal, boleh lagi. Boleh juga langsung ruku juga boleh, bebas. Oh ya baik. Karena kan baca surat setelah Fatihah itu kan sunnah. Benar. Iya. Kita nggak harus satu surat. Setengah surat pun sudah dapat pahala, iya sudah dinilai gitu. Kecuali kalau Fatihah harus sempurna. Iya. Satu surat itu. Ya, baik. Ya, syukran Pak Ustadz. Sama-sama. Ustadz, ini baca nih Ustadz. Kalau kita udah terakhir salat, baca salam tuh bagaimana, lengkap atau seperti ini aja Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi. Atau kan ada yang diteruskan gitu. Mana yang paling baiknya Ustadz? Ya, kalau banyak riwayatnya itu Assalamualaikum warahmatullahi. Itu aja Ustadz? Iya. Karena biasanya kan sampai habis gitu Ustadz. Iya, kalau riwayat yang kuat itu sampai warahmatullah doang. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Ya bisa kan dirubah Ustadz. Kasih Tidak Ustadz. pakai wabarakatuh. Pakai wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kasih Ustadz. Ya, Ustadz, kalau sholat Isya maksimal dikerjakan jam berapa? Kalau belum sempat. Sholat Isya itu terakhirnya sampai waktu subuh, sebelum subuh. Selagi belum adzan subuh, maka masih boleh sholat Isya. Gitu, Bu. Ya. Bagaimana jika hukum lendir dahak? Ya. Makanya tadi saya katakan sebelum sholat sebisa mungkin kita mengeluarkan semua hajat kita. Ya, ada lendir-lendir dikeluarkan dulu. Ya, kemudian pengen pipis dikeluarkan dulu, haus minum dulu, lapar makan dulu, ya, ngantuk tidur dulu, gitu. Pokoknya ada hajat-hajat apa dikeluarkan dulu, dipenuhi dulu. Nah, nanti setelah itu sholat dengan kalau sudah seperti itu ternyata di tengah perjalanan ternyata ada lendir, ada dahak begitu ya. Ya, maka ditahan ya, ditahan di dalam mulut kita itu. Kalau sebenarnya kalau ludah itu boleh ditelan selagi masih di dalam mulut ya. Kalau dahak di tenggorokan dimasukkan aja ya. Jangan biarkan dia kemudian keluar gitu.
gitu ya, boleh gitu ya, boleh begitu. Apa namanya itu, ludah itu juga boleh ditelan seperti puasa. Kita kalau puasa kan menelan ludah, hukumnya apa? Boleh, silakan. Yang penting masih di mulut. Ya, kalau sudah keluar mulut dimasukkan lagi itu ya nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Gitu. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Sudah jam 9:05. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan-kekurangan. Insya Allah kita lanjutkan pada hari Rabu depan ya. Semoga di bulan Rajab ini kita penuh dengan keberkahan, penuh dengan ilmu, sehingga kita lebih siap untuk menyambut bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Kita perbaiki sholat kita perbaiki tilawah Al-Quran kita perbaiki ilmu agama kita. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.